Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscili Pravastivani Mediana, NIM 20051204023, kelas TIA 2020, Prodi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan routing statik dan juga melakukan simulasinya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding tabel di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding tabel di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Selanjutnya, adapun cara kerja dari routing statik. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu yang pertama konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni yang pertama destination adalah alat tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0 untuk semua jaringan. Yang kedua, gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga, pref search adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Yang keempat, distance dimulai dari 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Kemudian, keuntungan dari routing statik. Yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Adapun kerugian dari routing statik. Yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding dengan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang keempat, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi routing statik dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, masukkan router terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan router PT, router 0 kita ubah menjadi router 1. Di sini kita akan menggunakan 2 router, jadi kita masukkan router 1 lagi. Lalu kita masukkan switch, dan switch yang kita gunakan yaitu PT switch. Jangan lupa untuk mengubah namanya menjadi switch 1. Kemudian masukkan switch yang kedua. Setelah itu kita masukkan PC. Namanya juga harus kita ubah menjadi PC 1. Di sini kita akan menggunakan 4 PC. Jadi kita tambahkan 3 PC lainnya. Lalu sambungkan dengan menggunakan kabel. Kita sambungkan setiap PC ke switch. Kemudian switch ke router juga kita sambungkan menggunakan kabel.
Router 1 ke router 2 juga kita sambungkan menggunakan kabel. Setelah itu kita masukkan IP dari PC1. IP address-nya kita isi 192.168.1.1. Kemudian untuk subnet mask-nya sudah otomatis muncul. Kemudian untuk default gateway-nya kita isi 192.168.1.254. Oke, setelah itu kita lakukan hal yang sama terhadap PC2. Kemudian IP address-nya kita atur jadi 192.168.1.2. Subnet mask akan otomatis muncul. Untuk default gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.1.254. Untuk PC3 kita juga akan mengatur IP address-nya. IP address-nya kita atur jadi 192.168.2.3. Untuk subnet mask akan muncul secara otomatis dan default gateway-nya kita isi 192.168.2.254. Kemudian kita lanjut ke PC4, kita juga akan mengatur IP konfigurasinya. IP address-nya kita atur menjadi 192.168.2.4. Untuk subnet mask juga akan muncul secara otomatis. Untuk default gateway-nya kita atur menjadi 192.168.2.254. Karena masih ada tanda merah, kita harus mengubahnya menjadi warna hijau, supaya simulasi yang akan kita jalankan bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk caranya, kita masuk ke router, masuk ke configuration, kemudian kita klik Fast Ethernet 0. Nah, di sini IP address-nya kita isi jadi 192.168.1.254. Untuk subnet mask-nya kita biarkan otomatis. Dan jangan lupa pada port status kita centang on. Kemudian kita klik pada serial 2.0. Nah, di sini IP address-nya kita atur menjadi 12.12.12.1. Untuk subnet mask-nya kita ubah menjadi 255.255.255.0. Dan jangan lupa untuk mengeklik on pada port statusnya. Setelah itu kita lakukan hal sama kepada router 2 karena di sini masih merah. Klik Fast Ethernet 0, kita masukkan IP address 192.168.2.254. Untuk subnet mask-nya kita biarkan otomatis. Kemudian jangan lupa untuk mengeklik on pada port status. Lanjut ke serial 2.0. Di sini IP address-nya kita masukkan 12.12.12.2. Untuk subnet mask-nya kita ubah menjadi 255.255.255.0. Jangan lupa mengeklik on pada port statusnya. Nah, setelah itu, agar PC1 bisa mengirim ke PC3, kita harus mengajari router terlebih dahulu. Untuk mengajari PC, kita hanya perlu mengubah gateway. Kemudian untuk mengajari router, kita masuk ke konfigurasi, kemudian pilih statik.
Untuk networknya kita isi 192.168.2.0. Untuk maxnya kita isi 255.255.255.0. Lalu untuk next hopnya kita isi 12.12.12.2. Kemudian klik add. Kemudian kita masuk ke router 2. Kita ajari juga supaya dia bisa mengirim ke router 1. Untuk networknya kita isi 192.168.1.2. Untuk masnya kita isi seperti tadi. Untuk next hopnya kita isi menjadi 12.12.12.1. Kita klik add. Kemudian kita coba cek terlebih dahulu apakah PC1 sudah bisa mengirim ke PC3. Kita cek menggunakan command prompt. Nah, di sini kita bisa mengetik ping. Karena kita coba cek dari PC1 ke PC3, jadi kita masukkan 192.168.2.3. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini menandakan bahwa pengiriman dari PC1 ke PC3 sudah bisa dilakukan. Sekarang kita coba dari PC1 ke PC4. Kita masukkan 192.168.2.4. Kita tunggu seperti tadi. Nah, ternyata PC1 ke PC4 juga sudah bisa. Sekarang kita coba lakukan penelusuran dari PC1 ke PC3. Kita ketik tracer 192.168.2.3. Nah, sudah muncul ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada simulasi. Klik show none, kemudian edit filter. Pada IPv4 kita klik ICMP saja. Nah, setelah itu kita add PDU pada PC1 ke PC3. Oke, kita coba jalankan simulasinya. Dari PC1 ke switch 1. Dari switch 1 kemudian ke router 1. Nah, kemudian router 1 ke router 2. Kemudian router 2 akan mengirimkan ke switch 2. Kemudian switch 2 akan mengirimkan ke PC3. Setelah itu kita kembalikan lagi dari PC3 ke switch 2. Switch 2 ke router 2. Selanjutnya router 2 ke router 1. Router 1 ke switch 1. Switch 1 ke PC1. Dan muncul tanda centang hijau yang menandakan simulasi telah berhasil dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.